Oke, mulainya. Siap Pak Daho. Jadi kemarin kan kita udah belajar tentang objek ya. Ya. Kita ulang lagi. Objek test objek.js. Nah, cara pendefinisian objek kan kemarin pertama kita buat kayak misalkan cons car misalkan car 1 dengan terus ada propertinya misalkan tipe sedan, jumlah silinder sama dengan 4 misalkan. Terus kapasitas mesin 1000 cc. Nah, ini kan objek ya. Pendefinisian objek. Tapi misalkan kita mempunyai lebih dari satu objek. Misalkan ada car 2. Nah, kalau misalkan kita kayak gini sebenarnya bisa aja. Tapi kalau misalkan nanti suatu saat ada di sininya ada properti yang berupa function, misalkan kayak jalan function. Nah, si fungsi jalan ini sebenarnya dari semua mobil itu isinya sama aja, misalkan console.log this.type telah berjalan, misalkan gitu ya. Nah, semua objek ini memiliki fungsi yang sama gitu kan ya, contohnya. Nah, kan kalau kayak gini kita misalkan ada mendefinisikan 100 mobil. Nah, itu kan jadinya kita nulis kayak gini berulang kali, banyak kali gitu kan ya. Nah, itu kan tidak praktis ya. Atau juga kadang ada yang ngambil dari database. Kalau misalkan ngambil dari database kan bisa aja kita ngambil data mobil. Nah, si data mobil itu kan kalau dari database isinya cuman kayak gini aja, contohnya kayak gini ya. Dia nggak punya fungsi jalan, dia nggak punya fungsi rem, dia nggak punya fungsi apa-apa gitu. Nah, muncullah yang namanya kelas. Jadi kelas itu adalah sebuah template dari objek. Tujuannya supaya nanti ketika kita punya banyak objek, itu bisa kita tinggal mendefinisikannya menggunakan kelas. Menginisiatnya menggunakan kelas. Oke. Nah, pertama cara pendefinisian kelas itu di sini cari kelas adalah dengan menggunakan statement kelas, terus kemudian nama kelasnya apa. Nah, dari setiap kelas itu harus memiliki konstruktor. Apa sih konstruktor itu? Konstruktor itu adalah fungsi yang dijalankan setiap kali sebuah kelas di-initiate itu dibuat di instance itu. Nah, apa sih maksudnya setiap kelas di instance itu? Jadi misalkan kita punya kelas namanya, pertama kita gunakan keyword kelas, terus kita punya misalkan kelas mobil gitu ya. Nah, kita ada konstruktor yang tadi harus disebutkan, harus ditulis. Nah, si konstruktor ini bakal dijalankan setiap kali kita menginisiat sebuah kelas. Sebagai contoh, kita punya dalam mobil ini ada properti misalkan apa aja tadi, tipe atau merek ya, terus jumlah silinder, terus ada kapasitas mesin. Nah, kan tadi kalau misalkan kita mau buat objek itu, pindahin sini ya biar kelihatan kan? Kelihatan. Kalau misalkan kita mau buat objek mobil ini, kita harus buat satu-satu, tipenya apa, jumlah silindernya apa, kapasitas mesinnya apa, dan lain-lain gitu kan ya. Sekarang kita di sini tulis konstruktor ini
kan ada parameternya ya. Ini sebenarnya fungsi biasa. Nah, si parameter ini adalah parameter yang digunakan ketika kita menginisiat sebuah kelas. Nah, di sini kita harus definisikan this.merek. Misalkan nanti kan mobil ini punya properti ya masing-masing. Masih properti ini harus kita set value-nya. Jadi misalkan this.merek sama dengan ngambil dari variabel yang dari parameter ini, merek. Kemudian this.jumlah silinder sama dengan jumlah silinder. This.kapasitas mesin sama dengan kapasitas mesin. Tuh pakai dis ya. Apa? Harus pakai dis ini. Nah, this ini adalah keyword untuk ngasih tahu ini sebenarnya variabel merek ini variabel atau properti yang ada dalam kelas mobil. Jadi kalau misalkan kita mau ngeset si mobil ini mereknya apa, dari sini nanti kita contohin ya ininya dulu, cara pemanggilannya dulu. Oke. Nah, misalkan kita mau buat objek yang car1 ini. Caranya pertama kita buat const car1 sama dengan new mobil. Nah, karena di sini kita ada konstruktornya wajib memasukkan parameter merek, jumlah silinder, dan kapasitas mesin, maka kita bisa langsung masukkan sesuai sama list urutan parameternya. Yang pertama merek, misalkan BMW. Terus jumlah silinder misalkan 4. Terus kapasitas mesin misalkan 1000 cc. Nah, begitu juga nanti kalau misalkan ada car2, kita tinggal new mobil, misalkan di sini Toyota. Terus nanti di sini jumlah silinder misalkan 6. Terus kapasitas mesin misalkan 2500 cc. Nah, nanti ketika kita console.logcar ini kita bisa mengambil properti-properti yang udah diinisiat di sini. Misalkan car yang ini kan car1 ya. Di konsolnya bener car ya bro? Oh ya salah, car1. Mobil. Oh ya. Nah, nanti di sini langsung kasih tahu kalau karya 1 ini adalah sebuah objek mobil yang memiliki properti BMW, terus jumlah silindernya 4 dan kapasitas mesinnya 1000 gitu. Oke. Jadi kalau namanya apa? Kelas itu digunakan untuk Object Oriented Programming. OP. OP, iya betul. Kasih contoh ya. Bisa nulis nggak sih di sini tuh? Gambar-gambar, atau pakai pen ya? Nah, jadi kalau misalkan ada dua tipe jenis pemrograman yang digunakan gitu. Contoh yang pertama struktural. Jadi struktural itu biasanya kodenya dijalankan secara struktural. Misalkan di sini ada if, terus kemudian di sininya ada apa gitu kan, banyak kodenya. Nah, kekurangan struktural itu jadi ketika kita nulis membuat aplikasi, semua kodenya bakal dijalankan terlebih dahulu gitu. Jadi walaupun ada kode yang tidak digunakan pada kegiatan tertentu, misalkan nge-save data gitu ya, nge-save data ke database, nge-save data employee ke database. Nah, kalau struktural itu semua kodenya berada dalam satu file yang sama gitu. Bisa dipisahkan sih, tapi nanti tetap di-include dan lain-lain gitu ya. Nah, sedangkan object oriented programming itu jadi nanti setiap entitas itu dianggapnya sebagai sebagai objek. Sebagai contoh tadi misalkan kita mau bikin aplikasi balapan. Misalkan di aplikasi balapan ya.
race, aduh susah di sini, balapan. Nah, di aplikasi balapan ini kan ada memiliki entitas-entitas ya. Kayak misalkan kalau di balapan itu kira-kira objeknya ada apa aja. Nah, Objek. contohnya objeknya ada, pertama kita harus punya mobil, benar kan? Terus setelah Arena. mobil Track. bisa arena gitu ya, apa namanya, sirkuit. Terus kemudian ada pembalapnya. Terus kemudian ada Mekanik. bisa. Oke. Nah, ini itu dianggapnya sebagai satu masing-masing objek gitu. Nah, dari setiap objek ini kan punya properti ya. Kayak misalkan mobilnya punya properti apa? Misalkan mobil kapasitas mesin, terus nanti ada jumlah silinder dan lain-lain gitu ya. Nah, sirkuit nanti bisa dia punya ini juga apa namanya, properti juga gitu kan ya. Nah, properti sirkuit misalkan ada apa, panjang sirkuit, jumlah belokan dan lain-lain gitu kan ya. Nah, di sini pembalap juga punya misalkan nama, habis itu umur dan lain-lain. Nah, nanti ini kan udah di set misalkan propertinya ya, ada nama, ada umur dan lain-lain gitu kan ya. Nah, ini tuh disebutnya sebagai properti gitu. Nanti karena dari setiap ini dianggapnya sebagai objek, nah setiap objek ini juga bisa memiliki yang namanya method atau function. Kita pakai yang ini. Nah, memiliki method atau function. Sebagai contoh, pembalap, kita memiliki pembalap misalkan punya function, jangan pembalap deh, mobil aja. Misalkan mobil ya. Tadi ini anggap tadi udah dihapus dulu ininya. Ya, yang tadi properti. Propertinya anggap ada properti yang tadi aja gitu ya. Nanti misalkan ada method namanya mobil bisa melakukan apa aja. Pertama kan mobil bisa gas gitu, bisa maju, terus bisa mundur, terus bisa apalagi rem dan lain-lain gitu. Nah, ini disebutnya sebagai method. Jadi method itu adalah sebuah struktur kode untuk menjalankan fungsi-fungsi pada sebuah objek gitu. Menjalankan fungsi dalam sebuah objek. Nah, sebagai contoh, nah ini kan kita pertama mendefinisikan konstruktor. Konstruktor ini pertama untuk menerima yang tadi properti-propertinya apa. Nah, di sini pertama kita new mobil, terus kita kasih isi parameter di konstruktornya gitu. Nah, kemudian di dalam konstruktor ini kita kasih tahu merek. Merek itu maksudnya merek dari kelas mobil yang disimpan di car 1 ini kita masukkan nilainya dari konstruktor yang tadi yang di sini. Terus kemudian jumlah silinder dan kapasitas mesinnya juga begitu. Sampai konstruktor dulu sini, ada yang mau ditanyain nggak? Apa? Gimana? Aman? Oke, kalau aman, bentar. Suaranya kecil ya. Oke. Kecil. Udah. Di sama orang dikecilin sih. Oke, aman ya. Nah, kemudian untuk mendefinisikan metode, karena tadi di sini ada mobil gitu kan ya.
mobil metodenya ada apa aja. Misalkan metodenya kita buat jalan. Nah, cara mendefinisikan metodenya, kita tinggal tulis nama metodenya apa, misalkan jalan. Terus biasa ada parameternya apa. Terus kemudian blok kodenya di sini. Di dalam di sininya gitu, pakai perawal biasa blok kode. Nah, sebagai contoh kita mau bikin di sini parameternya sebagai diisi sama jarak misalkan gitu ya. Jadi di sini mengeluarkan console.log misalkan mobil. Nah, kan di sini kan kita ngeset ya merek dari mobil ini. Nah, cara ini bisa diakses di dalam kelasnya dengan cara this.merek gitu. Nanti di sini berarti nggak bakal ngambil merek yang sudah yang sudah disimpan nilainya melalui konstruktor this merek. Terus kita kasih telah berjalan sejauh kilometer misalkan gitu ya. Nah, di sini kita bisa memanggil fungsi yang udah didefinisikan di sini atau metode yang sudah didefinisikan di sini. Jadi fungsi sama metode itu sebenarnya sama ya. Cuman beda istilah aja gitu. Jadi ini boleh dipanggil sebagai fungsi atau boleh dipanggil sebagai metode. Cuman biasanya kalau di Indonesia itu dipanggilnya sebagai fungsi gitu. Tapi kebanyakan orang yang terlalu teknis itu bilangnya metode. Sama aja sebenarnya. Nah, karena di sini kita udah mendefinisikan car 1, terus sebagai di sini ada parameternya apa, terus jumlah silindernya berapa, terus di sini kapasitas mesinnya berapa. Nah, di sini kita bisa juga mengakses yang pertama, karena di sini ada merek, jumlah silinder, kita bisa mengakses juga merek misalkan. Kita mau ngambil merek dari car 1. car1.merek sama kayak objek biasanya gitu. Nanti ketika kita jalankan, nanti dia bakal ngambil merek yang sudah di-assign ke car 1 gitu. Terus kemudian kita misalkan mau menjalankan fungsi yang ada di dalam objek mobil yang disimpan di car 1. Caranya tinggal car 1, terus cara mengakses propertinya titik, terus kita tinggal tulis nama fungsinya apa, jalan. Terus biasa kalau cara menginvoke fungsi adalah dengan pakai buka kurung tutup kurung, terus masukkan parameternya apa. Misalkan kan di sini parameternya butuh jarak, kita tinggal tulis saja 10 misalkan. Jadi ketika kita panggil, ketika kita jalankan, dia akan menjalankan fungsi yang ada di sini. Oke. Nah, di sini dia mengeluarkan mobil BMW. Nah, di sini dia mengeluarkan BMW karena yang kita panggil adalah yang fungsi yang car 1. Yang mana ketika kita menginitiate kelasnya, ini namanya kalau new mobil gini menginitiate kelas ya. Ketika kita menginitiate kelas, kita mengasih mereknya BMW dan lain-lain selanjutnya gitu ya. Maka dari itu ketika kita menjalankan fungsi jalan yang ada di objek car 1, itu dia bakal mengeluarkan BMW. Jadi gitu. Terus apa lagi? Ada yang mau tanyain dulu nggak? Aman, Her? Kalau misalnya mau muncul dua-duanya berarti gimana bro? Bikin 2 aja ya? Bisa, tinggal nanti di sini car 2 jalan, misalkan 20 km. 20. Oh. Gitu. Oke. Nggak bisa digabung gitu ya? Digabung gimana? Ya misalnya car 1, car 2, titik jalan nggak bisa ya? Nggak bisa, jadi harus satu-satu gitu. Oke. Ada yang mau tanyain? Cukup ya?
Ya, pokok lanjut. Oke. Satu lagi pada sorry. Ini kan tadi new mobil itu kan salah satu untuk menginisiat ini ya, sebuah apa menginisiat kelas ya tadi ya. Ya, menginisiat objek gitu. Nah itu kalau misalnya diganti, emang harus new banget ya, new gitu atau Iya, keyword? harusnya banget. Jadi kita untuk menginisiat sebuah kelas itu kita harus menggunakan keyword new. Oke Kalau oke. misalkan kita nggak pakai new, nanti jadinya error Oke. gitu. Siap kalau dipahami. Oke, udah ngerti ya? Ya. Nah, nanti misalkan di sini ada parameter baru, misalkan apa namanya? Sisa bensin, misalkan gitu ya. Terus di sini kita set Bis. sisa bensin sama dengan sisa bensin. Oke. Kalau nggak salah di sini bisa transfer nggak sih? Oh, nggak bisa. Nanti itu di TypeScript belajarnya. Oke. Nah, misalkan ketika kita jalan di sini kan menggunakan jarak ya di sini ya. Ya Pak. Terus di sini misalkan ada fungsi lain lagi. Misalkan kurangi bensin. Nah, misalkan di sini nerima parameter jarak. Terus di sini ada misalkan setiap 1 km itu berkurang bensinnya 1 liter misalkan gitu. Terus kemudian di sini kita sisa bensinnya misalkan ada 100 liter contohnya. Di sini ada 200 liter. Nah, jadi ketika kita melakukan fungsi jalan di kelas mobil ini, misalkan kita ingin bensinnya untuk berkurang setiap kali dia jalan gitu. Nah, caranya kita bisa mengakses metode yang ada di dalam kelas yang sama gitu. Misalkan this.kurangi bensin, terus kita masuk karena di sini nerima parameter jarak, otomatis kita harus masukin di sini Angka ya. jarak yang mau ditempuhnya gitu kan. Di sini diterima dari parameter juga. Nah, parameter ini dilempar lagi untuk mengurangi bensin. Nah, misalkan di sini kita kan udah tahu mendefinisikan sisa bensinnya itu 100 liter ya. Nah, kita setiap kali 1 km dia ingin mengurangi bensinnya sebanyak 1 liter. Nah, caranya kita bisa ngeset lagi nih kayak gini sama this.sisa bensin sama dengan atau kurang sama dengan, ini artinya sisa bensin yang di sini dikurangi sama berapa gitu ya. Sama jarak misalkan gitu. Terus nanti di sini sisa bensin saat ini kita tampilkan lagi sisa bensinnya berapa. Nah, nanti ketika kita jalan, pertama di sini kan kita bakal memanggil fungsi jalan yang ada di objek car 1 yang di sini. Otomatis mobil yang BMW kan. Misalkan jarak 10 km. Nah, ketika kita mengeksekusi fungsi ini, menjalankan fungsi yang ada di car 1 ini yang jalan, pertama dia akan mengeluarkan output ini, ya kan? 10 km. Setelah mengeluarkan output ini, dia bakal menjalankan fungsi kurangi bensin yang ada di objek yang sama yang di sini. Kurangi bensin yang ini fungsinya. Kurangi bensin ini bakal menjalankan men-set value bensin yang ada di ini, yang ada di kelas mobil ini dikurangi sama jaraknya gitu. Nah, maka nanti setelah dia mengurangi, dia bakal mengeluarkan output sisa bensin saat ini, sisa bensin yang masih tersisa.
90 ya, minus 150. Seharusnya 90. Coba ya, saya jalanin. Nah, mobil BMW setelah berjalan sejauh 10 km ya kan, karena di sini 10 km. Pertama kita menginisiat sebagai 100, kemudian dikurangi 10 gitu. Otomatis sisa bensin saat ini adalah 90 gitu. Oke. Ngerti? Dipahami pada Ho. Oke. Selanjutnya kita coba dulu. Boleh nanya dulu nggak pada Ho? Sorry. Boleh. Boleh lihat kodenya lagi tadi? Boleh. Boleh. Kodenya udah ini. Ini tadi kan berkurang ya Pak ya, kurangi bensin itu kan ada tanda minus ya, minus sama dengan yang di jarak Nah. itu. Nanti kalau misalnya nambah bensin berarti sama dengan ya. Tambah sama dengan ya. Kalau misalnya kali bintang sama dengan berarti ya. Misalnya dikali 2 setiap kali Oh, enggak. nambah beda lagi ya. Nggak ada Her. Jadi sebenarnya gini, ke aritmetik dulu ya sebentar ya. Kalian Oke. juga belum di. Nah, contoh di aritmetika ini perhitungan, kita punya par apa namanya, bensin sama dengan 10 liter misalkan gitu ya. Kita gunakan integer. Nah, gimana caranya kita mau menambahkan bensin ini dengan 5? Misalkan di bawah sini tambahin bensin saat ini yang mana 10 tambahin dengan 5. Nah, kan kalau misalkan kita set bensin sama dengan 5 gini, otomatis dia bakal merubah value bensin ini menjadi 5 ya kan? Jadi, iya betul. Misalkan node arithmetic.js, sorry, Ke replace ya. nah ke replace gini kan. Gimana caranya kita pengen 10 tambah 5, maksudnya sisa bensin yang value bensin saat ini pengen ditambahin 5. Caranya bisa dengan kita bensin sama dengan bensin ditambah 5 misalkan gitu. Nah ini artinya kita ngeset value bensin Yang saat ini dengan 5. bensin saat ini ditambah dengan 5 gitu. Gitu ya. Nah, maksud yang tadi bensin kurang sama dengan itu atau kita coba yang tambah sama dengan dulu ya. Bensin tambah sama dengan itu artinya sama aja dengan ini. Jadi sisa bensin, value bensin saat ini ditambah dengan 5 gitu. Nah, kalau misalkan kurang, artinya value bensin saat ini kita set dengan dikurangin 5 gitu. Kurang lebih ya. Gitu ya. Ngerti? Dipahami pada Ho. Kalau misalnya yang perkalian sih beda lagi ya, nggak ada berarti ya. Kalau perkalian tinggal gini aja sih. Gitu. Oh iya. Bensin kali 5. Bensin saat ini nanti setiap 10 km nambah perkalian 5 gitu, 10 kali lipatnya atau 5 kali lipatnya bisa berarti. Iya, berarti gini. Kalau saat ini berarti nanti bensin kita ngeset nilai bensin dengan nilai bensin saat ini yang mana 10 dikali dengan 5, otomatis bensin ini akan bernilai 5 gitu. Bakal bernilai 50, sorry. 50. Jadi gitu. Bisa ya berarti. Oh iya. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi untuk kelas? Oke pada Ho. Cukup? Dipaham. Cukup. Sok coba ditulis dulu sambil dicoba-coba. Siap. Bisa sambil share screen ya supaya dipantau. Wih, buset dah. Iya, dari mana? Kelas. Kelas.
Gitu. Hmm, 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 hmm. Mantap. Nah, jadi nanti si apa namanya? Setiap tadi kan kita mau buat aplikasi balapan gitu ya. Hmm. Nah, di sini properti-properti ini yang nanti jadi kolom-kolom di database. Gitu. Jadi cara mendefinisikan kita ngedesain salah satu cara ngedesain database itu tabel-tabelnya pakai yang di sini gitu. Aku coba dulu yang ini. Lampunya mati. Uh. Dimasukin dulu ya. Awal lagi. Jadi, oh, nge-freeze. Sorry tadi nge-freeze ya. Aman pada awal. Oke. Kelihatan ya? Ya.
Oke. Sambil lanjut bisa? Boleh Pak. Oke. Selanjutnya nanti ada yang namanya extend. Jadi nanti kelas ini bisa di-extend atau bisa ditambahkan dari kelas lain. Sebagai contoh, kita punya ini masih ditulis ya, Her ya? Apa? Iya boleh. Enggak. Aman. Aman? Oke. Aman. Sekarang kita mau belajar yang namanya extending class. Apa sih extending class itu? Biasanya ada sebuah objek yang bisa diturunkan ke objek lainnya. Sebagai contoh, kita punya objek yang namanya punya kelas yang namanya animal. Animal atau binatang itu kan punya konstruktor pertama. Biasanya binatang punya apa? Propertinya. Misalkan punya jumlah kaki, nama, maksudnya nama panggilannya ya, nama untuk panggilan, misalkan Harry dan lain-lain gitu ya. Terus misalkan tanggal lahir, contohnya gitu. Nah, tapi tidak semua animal itu bisa menggonggong gitu kan, bark gitu ya, pakai bahasa Inggris aja ya. Tidak semua animal bisa menggonggong. Ada misalkan kucing mengeong, terus ular meleor, kayak gitu-gitu. Nah, ini kan tidak semua binatang bisa melakukan ini kan. Tapi semua binatang bisa apa? Jalan Makan. misalkan. Ya, makan boleh. Makan. Terus apalagi jalan. Misalkan mati. Bisa mati gitu ya. Nah, gimana sih supaya kita nanti punya objek animal? Kalau misalkan dia anjing, itu bisa menggonggong, tapi juga bisa makan, bisa jalan, dan bisa mati gitu. Nah, misalkan kita punya kelas lagi namanya dog. Nah, anjing juga punya jumlah kaki, nggak usah, misalkan nama panggilan dan tanggal lahir gitu ya. Terus anjing punya apa? Menggonggong, bark, terus duduk misalkan ya, sit, dan lain-lain, mengikuti perintah misalkan duduk. Nah, tapi di sini di kelas dog ini kita tidak mendefinisikan makan, tidak mendefinisikan jalan dan mati. Otomatis di kelas dog ini saat ini nggak bisa menjalankan fungsi-fungsi yang ini gitu. Gimana sih caranya supaya kita punya fungsi yang diturunkan dari kelas animal inheritance gitu. Caranya adalah dengan kita extend kelas animalnya. Ini artinya kita menambahkan fungsi-fungsi dan properti-properti yang ada di kelas animal pada kelas dog. Gitu. Jadi inheritance, keturunan dari fungsi dari kelas animal gitu. Nah, karena di sini kelas animal membutuhkan konstruktor yang pertama jumlah kaki, nama panggilan, dan tanggal lahir.
kita di sini bisa memanggil fungsi konstruktor yang ada di animal dengan cara super. Super itu artinya kita memanggil fungsi konstruktor yang ada di Animal. kelas parent-nya. Jadi ini tuh namanya Parent. kelas parent. Yang ini namanya kelas child. Nah, kita gimana sih caranya kita mengisi parameter yang ada di parent-nya? Caranya dengan super, terus kemudian di sini kita isi sesuai dengan urutan parameternya. Yang pertama jumlah kaki. Karena kita di sini kelas dog, sudah pasti jumlah kakinya 4. Gitu. Jadi kita langsung tulis aja 4 misalkan gitu. Terus kemudian nama panggilan. Nama panggilan kan nggak selalu semua anjing sama gitu kan ya. Makanya kita masukkan yang dari parameter yang dilemparkan ke kelas dog ini. Pertama kita seperti biasa dulu, this nama panggilan sama dengan nama panggilan. Ini untuk ngasih kelas dog ini nama panggilannya apa. Terus kemudian tanggal lahir. Gitu. Nah, kemudian di sini di super ini kita tinggal masukkan lagi karena di sini objeknya mengakses properti dari objeknya dog, kita tinggal langsung this nama panggilan karena di sini properti nama panggilan, kemudian this dot tanggal lahir. Gitu. Oke. Nah, nanti misalkan di sini gitu ya. Nah, nanti ketika kita panggil, kita initiate kelas baru, misalkan const dog sama dengan new dog. Nah, kemudian kita kelas dog ini kan di konstruktornya butuh pertama nama panggilan dan tanggal lahir. Misalkan nama panggilan Johnson, terus tanggal lahir misalkan 2020 0202 gitu ya. Nah, ketika kita console.log dog, galanya Oke, ternyata super itu harus di atas, jadi sini, gitu. Nah, supernya harus di atas, sorry. Nanti di sini kita lihat, pertama kita dog punya nama panggilannya apa, tanggal lahirnya apa, gitu. Nah, kan di sini kita bisa lihat kelas dog ini dia nggak punya fungsi yang namanya makan, ya kan? Tapi kita bisa akses fungsi makan karena dia di-extends atau menerima keturunan, mendapatkan keturunan dari properti-properti yang ada di kelas animal dengan cara mengextend kelas animal. Jadi misalkan ketika kita di sini this dot nama panggilan sedang makan gitu ya, mengeluarkan. Nah, nanti di sini keluar Johnson sedang makan. Gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk extend class?
Promotor. Oke. Lanjut. Cukup? Aman, Pak. Oke. Sekarang misalkan ada kita punya fungsi namanya misalkan kawin animal kan, karena dia kawin itu semua animal bisa. Nah, dari itu kita punya fungsi kawin di dalam Parent. animal di parentnya gitu ya. Nah, misalkan kita pengen nulis di sini this dot nama panggilan sedang kawin dengan. Nah, di sini kan kita misalkan pengen nambahin sama anjing yang lain ya kan. Dari itu di sini kita harus kasih parameter juga namanya misalkan pasangan. Nah, pasangan ini nanti bakal kita isi dengan objek lain yang bertipe dog juga misalkan gitu ya. Objeknya misalkan pasangan dot nama panggilan juga gitu. Misalkan di sini kita punya namanya dog 2. Dog 2 ini misalkan namanya Barbie. Gitu. Nanti ketika kita panggil fungsi yang ada di dog, misalkan kita mau si dog ini supaya kawin. Dog.kawin. Terus kita masukkan di sini kan parameternya kita harus masukkan pasangannya ya. Nah, kita tinggal tulis pasangannya yang mana, dog 2 gitu. Nanti ketika kita jalankan, nah dia bakal pertama kita menjalankan fungsi kawin yang ada di kelas dog, yang ada di dog 1 ini, yang di ini. Nah, si fungsi kawin ini harus mengirimkan parameter, harus bisa menerima parameter yang namanya pasangan gitu. Harus dikirimkan parameter yang namanya pasangan. Nah, di sini kita kirimkan parameter pasangannya dengan dog 2 ini, yang mana yang berupa objek dari dog lainnya gitu. Yang bernama Barbie dan lain-lain. Karena di sini bertipe objek yang dog juga. Nah, di sini kita bisa mengakses properti dari pasangannya gitu. Properti dari pasangannya yang itu Barbie gitu. Namanya. sorry. Jangan mau tanyain lagi dulu sampai sini untuk extends class. Aman sih. Aman. Aman. Apa Yan? Aman? Untuk konstruktor yang parent itu kan ngadap di nama panggilan itu emang nggak error? Yang ini? Apa emang nggak perlu yang di sebelah kaki gitu? Sebenarnya kalau di JavaScript kurang tahu ya, tapi kalau ngelihat di sini di nama panggilan ini bisa aja sih tuh, tidak di ini kan ya. Nah, gini. Berarti kalau misalkan yang childnya otomatis nge-extend animal, jadi animal ini udah masuk panggilan yang dog gitu ya? Gimana? Jadi misalkan yang dog extendnya kan ke animal, berarti kan yang dog tuh childnya parent itu animal kan ya? Iya. Berarti yang si parentnya mah nggak perlu dijelasin lagi kalau bisa mah kayak tadi ya? Iya, nggak perlu. Tapi nanti kalau misalkan kita udah pakai TypeScript, ini bahkan ini mau dimanapun kita nggak usah kayak gini, bisa. Kita tinggal di sini. Oh iya, ada titik 2T ya? Pakai private. Private gini. Jadi si private nama panggilan ini otomatis dia bakal ngeset
yang ini semua menjadi properti dari kelasnya yang ini gitu. Jadi nggak perlu gini lagi. Oke. Lebih Udah simpel otomatis ya. gitu. Iya, lebih simpel kalau TypeScript gitu. Tapi nanti kita belajarnya di TypeScript Oke. gitu. Nice. Ngerti? Cukup? Kok Aman. Oke, sekarang coba ini ya, buat dicoba sekarang. Oke. Sekarang coba buat Parent. kelas, kita buat kayak mini game ya. Kok nggak bisa sih? Nah, tugasnya pertama kita buat kelas hero. Hero. Kita kan misalkan kita mau buat mini game Mobile Legend, ya kan? Di Mobile Legend yang paling penting, yang paling utama, misalkan kita harus punya objek namanya hero. Itu. Nanti hero ini punya properti dengan pertama nama siapa, terus kedua basic attack-nya berapa, terus ke defense-nya berapa, ya kan? Terus kemudian health-nya berapa, terus kemudian apa lagi, tipe error maksudnya. Rollnya kan pertama ada apa, nah? Ada Mage. terus dan lain-lain lah ya Oh, gitu. ya. Support, nah gitu. Nanti dari sini kita buat fungsi. Pertama, fungsinya jalan, direksinya kemana, directionnya misalkan Midliner. mid atau atas atau bawah gitu ya. Terus ada fungsi metode ya, serang. Nah, serang ini nanti misalkan kalau musuhnya punya defense atau armor, damage yang diterima itu dikurangi dengan jumlah armornya. 3. Terima serangan, kurangi darah. Nah, berarti sampai ke jalan aja dulu, sampai bisa jalan aja dulu. Nanti yang 2 serang dan ininya buat tugasnya PR-nya ya. Dicoba dulu. Oke. Properti. Oke, minigame Mobile Legend. Hero. Ya. Hero tadi itu nama kelas ya padahal. Iya.
pencet apa ya Pak? Biar barisnya rapi sendiri tuh ke kanan gitu. Alt Shift F. Tapi harus punya Ekstensi. extension Prettier ini. Coba Oh aja udah. dulu Alt Shift F. Sip. Oke, oh ini ya. Nah gitu, Sip. Ini. biar rapi. Oh, properti ya. Propertinya tadi. Soalnya mana Pak? Ada di Sorry. sisi ya? Ini soalnya. Oke, nah. Bisa di copy Pak, soalnya Pak. Boleh, nggak kelihatan ya? Yang kecil. Discord. Maaf sih. Siap. Pakai konstruktor hair. Iya, konstruktor ini. Sebenarnya nanti ada lagi namanya destruktor. Tapi destruktor itu jarang banget dipakai. Biasanya dipakainya untuk yang buat apa namanya? Buat advance banget lah gitu. Tapi nggak pernah dipakai sih. Oke. Basic technique. Influence. Nah itu yang dis dot kurangi darah itu kan kurangi darah itu nama function ya. Berarti harusnya dis dot health. Oke. Nah berarti kan nanti dia mengurangi property health yang ada di hero tersebut itu, yang ada di objek hero nya. Belum apa loh. Apa gimana ya? Belum paham soalnya itu. Oh. Oke, jadi soalnya yang mana? Sampai ke jalan aja dulu sih, bisa jalan aja. Misalkan
hero Anda berjalan ke kemana gitu. Oke. Oh, berarti tambahin satu properti namanya posisi. Nah, nanti di jalan itu dia bakal ngeset posisinya. Ini sama kayak tadi kan, Pado. Apanya? Ini bener nggak yang gini? Bentar. So, and Mana? Kalau untuk komen tinggal pencet aja kontrol sama garis miring ya. Coba. Bisa kan ya? Nah, oh anjay. Kalau yang ini ada bintangnya. kontrol shift ini. Sorry. Gitu. Nah, bikin satu properti baru Her, namanya posisi. Isi. Di hero-nya, di konstruktor hero tambahin parameter posisi. Itu untuk menentukan sekarang posisinya lagi di mana, lagi di mid atau lagi di atas atau lagi di bawah gitu. Nah, nanti di fungsi jalan itu kita bakal merubah posisinya. Jadi posisinya sekarang lagi di mana gitu. Nggak perlu sampai, jadi nggak ada child kan, perintah buat bikin child kan? Nggak usah dulu. Nggak kan? Oke. Jalan. Mau ngerubah ke Oke. Jadi kan karena di sini parameter ya. Nah, parameter ini bisa kita kasih default value. Jadi default value itu kayak yang waktu itu udah pernah dijelasin kan ya, default value. Default value itu adalah value yang bakal diisi apabila satu parameter itu tidak dikirim argumennya. Nah, itu tipe yang archernya jadi archer. Mid is not defined. Oh iya, jarak ini yang belum ini ya direksinya. Ah ya. Sama tadi pas manggil jalannya itu pakainya bukan string. Harusnya kan masukinnya string. Oh ini ya. Nah, betul. Sip. Jalan. Iya. Oh, jadi di parent juga bisa pakai disk ya, bro ya? Di bawahnya konstruktor ya? Iya, emang di konstruktor itu nanti habis ini kita pelajari keyword disk ini ya.
Setelah berhasil buat itu, coba nggak usah pakai extends dulu ya. Oke. Direction. Direction. Alright. Anjir, top global funny bro, ngeri bro. Ya, mohon maaf mantan top global Fani ya. Coba errornya apa yang lihat ya? This.help. Coba coba konsolnya digedein dulu ya. Pakai mau kau aing pakai attack. Tulisannya attack jadi mana? Ini. Mana? Touch. This.help. Nah, this.help itu karena pakai kurung buka kurung tutup. Nah, itu artinya dia memanggil function help. Ada nggak di situ function help? Ini. Itu kan function help tuh. Seharusnya pakai sama dengan this.help sama dengan. Nah, ini kan ini tujuannya mau apa? Mau ngeset health-nya gitu. Ambil kayak gini nih. Mana?
Ada ke tag kan udah di tag mengurangi darah gitu. Mengurangi darah, iya berarti this.help tinggal panggil fungsi kurangin darah aja, nggak usah pakai itu Tag. this.kurangi darah berarti. Oh iya. Oh iya ya, ini ya. Gitu betul. Nah, mantap, jago guys si Lian Gak pisan. asli mah dosena gaul ini. Bisa itu console.assert log her assertnya nggak usah console.log. Nah, Ini ya. hmm. Nah, gimana cara panggil fungsi pakai Pas ya. hero.jalan, benar tadi. Jalan. Terus kurung buka, kurung tutup. Nah, coba jalanin. Udah merah ini bang. Kurung tutup satu di belakangnya. Konsol lognya belum ditutup. Nah, coba jalanin. Harusnya bener gitu ya. Ini tuh CTRL L ya, clear ya. Benar kontrol A. Nah, atas enter. Nah, Oh, gitu. itu apa itu? Node Yang kemarin. Oh ya, mini game. Yes. Nah, nggak keluar. Udah di save belum? Belum di save itu ya. Oh iya. Nah, kalau misalkan gini nih, ada tanda bulat di sini. Di mana tuh? Di ini kan harusnya close kayak gini nih. Kan kalau yang ini di tanda filenya ini kelihatan? Ini X ya, close. Ya. Nah, kalau ini kan bulat tandanya. Nah, ini tandanya Iya. belum di save. Oh, itu belum di save. Iya, kalau di VS Code kayak gitu. Oke. Oh, ini belum ya. Coba maju ke bawah. Oh, gitu. Ini ya bro. Sama undefined nih, muncul undefined ya. Iya, undefined karena fungsinya dia bertipe void, tidak mengeluarkan apa-apa gitu. Tapi bener kayak gini, sesuai instruksi enggak ya? Betul ya, betul. Oke. Tapi nanti jalannya harusnya menerima parameter. Misalkan directionnya kemana gitu. Mana nih? Di fungsi jalan Ini, ya. ada Oh, ini ya. Ya, misalkan directionnya ke bawah. Bawah. Enggak, itu direction. Nah, nanti di situ console.log-nya maju ke direction gitu. Oh iya. Gini ya bro? Iya, betul. Nah, karena di situ fungsi jalannya menerima parameter, maka saat memanggil fungsinya harus masukin Direction juga ya? directionnya pakai string. Nah, directionnya mau kemana diganti. Oh, ya atas. Nah, Oke, good. Coba jalanin. oh iya bener bro.
Oke, good. Coba lihat. Beres ya? Ini Mm-mm. Ya udah beres semua ya, Edan. Oh, berarti Ngabret pisan, bro. Oke, sekarang karena di sini kita ada disk keyword ya, kita belajar dulu tentang disk keyword. Oke, udah kelihatan ya. ya kelihatan di keyword Pak. Nah, di sini dikasih tahu disk keyword itu adalah nge-refer ke objek. Jadi ketika kita menggunakan disk keyword pada objek, ini contoh objek yang sederhana yang biasa yang sebelumnya dibuat ya tanpa kelas. Jadi disk ini merefer ke person ini. Karena di sini kita punya objek person kan. Nah, anggap di sini person dot first name. Jadi kita pakainya disk itu yang ada di objek yang ini. Nah, di sini ngambil first name yang ada di objek person kan, misalkan kayak kalau misalkan objek yang biasa ini ya, objek yang ini kelihatan kan ya. Gimana sih kita caranya untuk mau ngambil tipe dari car2 gitu kan ya. Caranya kan ngambil dari car2 itu, tipe car2 itu car2 dot type gitu kan ya. Jadi misalkan ketika kita console.log car2 dot type, dia bakal mengeluarkan sedan begitu. Tapi gimana caranya ketika kita dalam kelas atau dalam sebuah objek, kita kan si menginitiate ini kan disimpan di variabel dog kan. Nah, si variabel dog ini dia nggak tahu nih kalau misalkan di bawahnya ini disimpan dalam variabel dog. Makanya kita nge-refer misalkan di sini ada function ya, apa namanya, jalan. Dalam fungsi jalan ini kita nggak bisa langsung car2 dot tipe gitu, karena dia nggak tahu car2 ini dari mana gitu. Misalkan di sini definisikannya sebagai car2 ya, car3 sama dengan car2 dot jalan misalkan gitu ya. Nah, dia nggak bisa tahu nih. Dari itu kita merefer ke objek yang sedang kita gunakan itu dengan keyword this gitu. Jadi di dalam objek ini kita cari this type-nya gitu. Mengakses properti dirinya dia sendiri itu dengan keyword this gitu. Begitu juga nanti kalau misalkan ada fungsi di sini ada bark mau manggil fungsi duduk. Karena dia ada di dalam dog, makanya kita panggilnya this yang mana artinya sama dengan dog, kelas dog ini dot duduk. Itu juga kalau misalkan kita mau mengakses nama panggilan yang ada pada kelas dog ini, this dot nama panggilan gitu. Munculnya apa bro? Boleh di Munculnya ya nanti nama panggilan ya? Iya, nama panggilan yang ada Di dog. yang dijadikan properti di dalam dog ini. Nah, di sini in JavaScript the this keyword atau keyword this ini merefer kepada objek yang bersangkutan gitu. Jadi kalau misalkan kita menuliskan this di dalam fungsi person, this first name ini bakal ngambil first name, property first name yang ada di dalam objek ini gitu. Kalau misalkan tadi kita di konstruktornya first name-nya menyebutin misalkan ini ada person namanya Harry first name-nya. Ketika kita this first name, dia bakal ngeluarin Harry. Selanjutnya tentang this keyword bisa dibaca aja di sini ya, di Waitress Go.
Bisa tinggal ditranslate aja di sini, translate to Indonesia gitu misalkan. Gitu. Ada yang live itu teh? Nggak ada. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu untuk this keyword? Udah siap. Lanjut. Cukup ya? Oh, Untuk kelas ada yang tanyain sampai kelas, extends dan lain-lain. Ada yang mau tanyain dulu? Sementara aman pada paling nanti pas ini ya, pas loading ya. Kadang bingung untuk membaca Oke. perintahnya atau directionnya. Gimana untuk kelas, simple atau lumayan pusing? Ya, oke lah. Simple ya. Nah, kelas ini banyak banget nanti digunain dalam dunia nyata di real world project gitu. Contohnya kayak di yang berjalan sekarang gitu. Nanti kita harus buat masing-masing, kayak misalkan ini ada performance management system. Nah, performance management system itu nanti objek-objeknya ada apa aja, ada activity, ada coaching mentoring, komponen dan lain-lain, ada employee gitu ya. Contohnya kita ada objek employee. Objek employee ini nanti kita definisikan kolomnya ada apa aja, apa namanya, propertinya ada apa aja gitu di konstruktor di sini. Tapi ini kalau udah pakai TypeScript dan pakai Nest.js sudah lebih simple. Nah, terus nanti di sini ada fungsi-fungsinya yang tadi, misalkan kelas employee ini bisa apa aja, bisa create ya kan, bisa ngambil semua data, bisa nge-update data, bisa nge-remove data. Nah, ini contohnya dari remove ini kan pertama kita butuh ID-nya berapa, terus nanti di sini tinggal kita masukin aja apa aja ininya gitu, prosedur aplikasinya. Begitu teman-teman. Siapa dong? siap Profesor. Mantap. Oke. Kalau misalkan udah nggak ada yang ditanyain lagi, mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian ya. Siapa dong? Sampai ke kelas dulu. Nanti selanjutnya untuk kisi-kisi kita mungkin bakal masuk ke apa ya? Ini udah mau beres sih sebenarnya untuk JavaScript ini. Jason. Ya, mungkin nanti ke JSON dulu ya. Boleh. Sama modul penting Modul orang juga nggak ngerti sih ini, bentar ya. Oh iya, boleh nanti di orang pelajari dulu untuk modul ya. Penting sih, ini penting ya, benar. Berarti besok kalau misalkan ini nih lanjut ke modul lagi ya, modul dulu ya. Oke. Nanti orang pelajari dulu. Oke. Kalau misalkan udah nggak ada yang ditanyain, mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih teman-teman. Semangat. Siapa dong? Ya, terima kasih. Oke, Bimbing tutup terus ya. pada makasih ya. Ayo, Yan. Waalaikumsalam. Dulu Pak Profesor atur nuhun. Siap ya, Bu ini sama-sama. juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.